Di setiap video gue nggak pernah bosen-bosen ngingetin ke teman-teman semua kalau kripto ini adalah kegiatan finansial beresiko tinggi. Bahkan pas nyari gratisannya pun juga ada resikonya. Pertama, kita harus harap-harap cemas si developer proyek bakal bayar reward kita atau enggak. Kalaupun bayar, apakah token tersebut akan list di market atau enggak? Kalaupun list di market, akan ada harganya atau enggak? Dan kalaupun ada harganya, apakah proyek itu tahan lama atau enggak? Atau malah tiba-tiba scam di tengah jalan? Nah, gimana sih cara milih bounty yang punya potensi cuan? Atau paling enggak ya meminimalisir resiko supaya nggak terlalu buang-buang waktu dan tenaga. Yuk kita ke pembahasan. Di video ini gue akan berbagi tips apa aja yang jadi pertimbangan gue pas nyari bounty baru. Walaupun setelah ngelakuin ini, kita tetap masih ada kemungkinan-kemungkinan apes, karena sekarang scammer juga semakin canggih. Paling enggak, kita udah saring lah ya di awal dan nggak kerja sembarangan. Jadi kita udah tahu resikonya, dan akan bisa menghadapi lebih tenang pas hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Pertama yang biasanya gue lihat adalah rank bounty manager di Bitcoin Talk. Kalau ranknya udah level atas kayak hero atau legendary, biasanya gue sikat. Walau ini nggak bisa jadi jaminan, tapi biasanya bounty manager rank atas ini akan lebih selektif nerima proyek karena mereka peduli dengan reputasi mereka. Jadi ini bisa meminimalisir resiko. Yang kedua, escrow. Apa artinya escrow? Maksudnya reward yang disiapin untuk bounty hunter itu udah dialihin ke pihak ketiga yang dipercaya untuk ngedistribusiin reward setelah bounty selesai. Misal ke exchanger. Bisa juga reward udah diserahin ke bounty manager duluan. Jadi ntar dia yang bagiin ke bounty hunter. Walaupun sebenarnya ini juga nggak bisa jadi jaminan sih, karena di beberapa kasus, developer dengan mudahnya bisa bikin token baru dengan smart contract baru. Jadi token yang dibagiin ke hunter nggak ada harganya lagi deh. Emang susah kalau developernya udah punya niat jelek dari awal. Yang ketiga, team member docs alias wajah, nama, alamat, sosial media, dan identitas lain dari developer diketahui publik. Dengan begini diharapkan mereka akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan penipuan. Cek LinkedIn mereka untuk ngecek riwayat kerja atau proyek mereka sebelumnya. Cek website mereka. Gimana kesan kalian? Apakah itu cuma website ecek-ecek? Gimana desainnya? Gimana keamanannya? Terus cek juga sosial media mereka, baik proyek maupun tim membernya. Cek komen-komennya. Apakah cuma penuh sama spam atau diskusi dari komunitas? Tapi lagi-lagi ini bukan jaminan ya, karena ternyata masih banyak juga kok developer yang rela jadi buronan setelah ngelakuin kejahatan atau proyeknya mengalami kegagalan. Walau udah mengungkap identitasnya ke publik. Yang keempat, white paper yang dibuat detail sedemikian rupa sehingga bisa menjelaskan proyek itu dengan sebaik-baiknya. White paper mampu menjelaskan dari A sampai Z maksud dan tujuan proyek, bagaimana implementasinya di dunia nyata, apakah mereka udah punya produk atau cuma teori doang, rencana bulanan atau tahunan yang mereka miliki, alokasi token, dan lain-lain. Walaupun lagi-lagi ini bukan jaminan, karena sehebat apapun sebuah white paper kalau cuma rangkaian kata-kata doang tanpa pelaksanaan ya percuma. Banyak proyek yang white papernya juga cuma copy-paste dari proyek lain kok. Makanya kita juga harus aktif mengamati, bertanya, berdiskusi di grup untuk mengetahui perkembangan proyek itu. Kita harus peka terhadap perubahan-perubahan. Misal, tiba-tiba harga anjlok. Itu kira-kira kenapa? Jangan-jangan developer sendiri yang jual tokennya. Mereka jual token sekian banyak sampai-sampai harganya anjlok. Jangan mudah percaya dengan kata-kata manis developer, guys. Kita juga harus kritis. Ingat pepatah ini. If it sounds too good to be true, it probably isn't true. Artinya kalau sesuatu itu kayaknya kok sempurna banget gitu ya, kayak nggak mungkin gitu, ya berarti itu bisa jadi emang nggak ada. Nah, itu tadi tips dari gue untuk nyari bounty yang punya potensi cuan. Kalian punya tips lain? Boleh juga share di kolom komentar. Untuk bahasan tentang cari duit di kripto, kalian bisa cek playlist seri cuan gratis dari kripto ya. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyain juga di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!